adalah ruang untuk berinovasi. Di era kecerdasan artifisial, guru tidak hanya mengajar di dalam kelas, namun harus menginspirasi untuk peserta didiknya maupun guru-guru di dalam lingkungan sekolah. Perkenalkan, saya Jamil Mulyanti dari SD IPS 48 Kabupaten Sorong, berupaya membawa teknologi ke dalam ruang kelas dengan cara yang sederhana, menyenangkan, namun bermakna. Mari ikuti saya mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas dengan menggunakan teknologi. Pada awal pembelajaran, saya menggunakan metode ceramah seperti yang dilakukan guru-guru lain pada saat pembelajaran. Dengan menjelaskan materi menggunakan buku paket dan menuliskannya di papan tulis. Setelah penjelasan selesai, saya meminta peserta didik untuk menyalin materi dari buku cetak ke buku tulis sebagai bentuk penguatan. Saat kegiatan menulis berlangsung, muncul banyak berbagai permasalahan di dalam kelas. Sebagian besar peserta didik tanpa enggan menulis karena materinya cukup panjang dan memakan waktu banyak. Ada yang mengeluh tangannya pegal, merasa lelah, bosan, hingga kehilangan semangat belajar. Bahkan beberapa mulai mengobrol dengan teman sebangkunya. Sebagian yang lain tidak mampu menyelesaikan tulisannya tepat waktu, sehingga perhatian terhadap materi semakin berkurang. Saya ingin menghadirkan cara baru melalui gamifikasi. Sebagai guru SD, saya menghadapi beberapa kendala, di antaranya dari keterbatasan Chromebook yang tidak sesuai dengan jumlah murid, sehingga kemampuan coding saya sebagai guru yang masih dasar. Namun saya percaya, keterbatasan bukanlah halangan. Justru dari sanalah kreativitas tumbuh. Dengan melihat banyaknya permasalahan tersebut, saya melakukan refleksi dan menyadari bahwa pembelajaran yang terlalu berpusat pada guru serta aktivitas menyalin materi membuat peserta didik menjadi pasif dan kurang menikmati proses belajarnya. Kemudian, saya berpikirkan untuk menghadirkan pembelajaran yang interaktif dan sesuai dengan karakteristik peserta didik abad ke-21 dengan memanfaatkan fitur AI dan konsep coding sederhana seperti tombol navigasi, hyperlink, percabangan pilihan jawaban, sistem skor, animasi, serta umpan balik otomatis sehingga aplikasi dapat digunakan layaknya sebuah game edukasi. Proses pembuatan aplikasi tersebut mulai dari merancang konsep, membuat tampilan, menyusun materi, memasukkan animasi, membuat navigasi interaktif, hingga melakukan uji coba sebelum digunakan di dalam kelas. Saya mulai membuat game sederhana tentang bagian-bagian tumbuhan dengan memanfaatkan coding dan kecerdasan artifisial. Saya membuat media belajar ini tanpa menuliskan kode yang rumit. Dengan bantuan ChatGPT, saya menyusun prompt. Setelah mendapatkan prompt, selanjutnya salin ke aplikasi lainnya dan disinilah codingnya bekerja. Jika saya memiliki banyak waktu, saya akan membuatnya melalui aplikasi Scrap. Ini hanyalah cara instan untuk membuat game sederhana. Hanya hitungan menit, gamenya sudah jadi. Jika memang dirasa belum sesuai dengan ekspektasi, bisa dilakukan koreksi atau revisi sesuai keinginan kita. Jika sudah sesuai, kita gunakan desain, beri nama game, sebelum dilakukan publish. Setelah dipublish, gamenya sudah bisa digunakan oleh peserta didik sebagai media ajar yang menyenangkan, seru, dan juga bermakna. Suasana pembelajaran ketika aplikasi digunakan, peserta didik lebih antusias, aktif bertanya, bekerja sama dalam kelompok, berlomba-lomba untuk maju ke depan menjawab sebuah kuis, serta belajar melalui permainan yang menyenangkan dan juga bermakna. Penggunaan AI dan coding sederhana mampu meningkatkan motivasi belajar, keterlibatan peserta didik, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan literasi digital.
Penerapan gamifikasi dalam proses pembelajaran memberikan banyak pengalaman yang lebih menyenangkan dan bermakna bagi para peserta didik. Sejak kegiatan dimulai, para peserta didik tampak antusias mengikuti setiap tahapan pembelajaran. Mereka menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi, aktif menjawab pertanyaan, serta bersemangat menyelesaikan setiap tantangan yang disajikan dalam bentuk permainan edukatif. Suasana kelas menjadi lebih hidup karena peserta didik terlibat secara aktif baik secara individu maupun dalam kelompok. Adanya unsur permainan seperti pemberian poin, penghargaan, tantangan dan kompetisi yang sehat mampu meningkatkan motivasi belajar mereka serta peserta didik merasa bahwa belajar bukan lagi menjadi kegiatan yang membosankan, melainkan pengalaman yang menyenangkan dan menantang. Selain meningkatkan semangat belajar, gamifikasi juga mendorong peserta didik untuk bekerja sama, saling membantu, serta berani mengemukakan pendapat mereka tanpa lebih percaya diri dalam menyelesaikan tugas, dan tidak mudah menyerah terhadap menghadapi kesulitan. Secara keseluruhan, penggunaan gamifikasi berhasil menciptakan lingkungan belajar yang positif, menyenangkan, dan berpusat pada peserta didik. Antusiasme keterlibatan, serta kegembiraan yang ditunjukkan selama proses pembelajaran menjadi bukti bahwa gamifikasi mampu meningkatkan motivasi belajar sekaligus membantu peserta didik memahami materi lebih efektif. Lebih gampang dipahami atau masih lebih gampang dipahami ketimbang kita hanya buka buku. Dengan metode ceramah jadi, pembelajaran ini bukan untuk menggantikan ibu guru di dalam kelas, akan tetapi membantu ibu guru dalam sebuah pembelajaran. Lebih permainan ini lebih membuat kalian mengetahui banyak hal tentang bagian-bagiannya tubuh. Oke. Nyanyikan satu lagu bagian-bagian tumbuhan. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Fungsi bagian tumbuhan. Apa yang menguatkan? Menyerap zat mineral dan air dalam tanah. Ada juga si daun hijau, punya helai yang tampan. Terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Badan yang mengeluarkan air dan zat mineral dari akar ke semua bagiannya tumbuhan. Bunga sebagai alat apa? Alat berkembang biakan. Buat simpan cadangan biologi Menurut saya kalau kita belajar menggunakan ini lebih bagus dan lebih saya memahami daripada belajar menggunakan buku. Menurut saya, kalau belajar pakai ini lebih seru dan lebih gampang dipahami daripada menggunakan buku. Menurut saya, permainan ini lebih mudah dipahami dan lebih asik. Sedangkan menggunakan buku bikin tangan pegal dan ngantuk. Menurut saya, ketika kita pakai TV interaktif ini, saya lebih bersemangat dan tidak mudah capek daripada memakai buku. Lebih bagus kita memakai papan interaktif daripada memakai buku, karena memakai buku juga
perlu dibaca karena dengan papan interaktif kita bisa melihat ada permainan-permainan juga dan bisa memainkan akan.